Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa bisanadinal muttasil ilal imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. Babus sabri, bab yang ketiga, yaitu tentang sabar. Dimulai dalil ini pembahasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian ala ta'ati wal masaib wa 'anil ma'asi. Sabar mengerjakan taat, apalagi kewajiban puasa Ramadan di antaranya, wal masaib, sabar daripada menghadapi musibah, wa anil ma'asi, sabar untuk meninggalkan maksiat. Duit ada, kesehatan ada, fasilitasnya ada, ini perlu kesabaran yang luar biasa untuk menghadapinya. Kemudian wasabiru ay ghalibul kuffara bis sabri, kalahkan orang kafir itu bis sabri, dengan kesabaran kita menghadapi mereka. Sabar di sini penuh taktik, strategi, dan jangan sampai salah langkah di dalam bergerak. Warabitu ay aqimu alal jihadi, konsisten di dalam berjuang. Kemudian ayat selanjutnya, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Lamnya itu lamul qasam, takdirnya wallahi lanakhtabirannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Dengan cara apa ujiannya? Bi an na'murakum bil jihadi wa ghairihi minal masyaqi, kami suruh kalian untuk berjihad dan hal-hal yang lainnya yang sulit. Hatta yazharat ta'i'u wal 'asi minkum, sampai nampak mana yang taat, mana yang membangkang. Kita mulai hadis yang pertama bersumber dari wa an Abi Malikin Al-Harits ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci merupakan separuh daripada iman. Iman di dalam hadis menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, annal murada bil iman as-shalah, bersuci merupakan separuh salat. Kenapa? Wahiyya la tasihhu illa bituhurin, soalnya sembahyang itu tidak akan sah kalau tidak bersuci sebelumnya, entah itu berudu atau tayammum. Fakana, maka jadilah tuhur kasyatri, seperti separuh dari salat. Walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Kemudian ini keistimewaan bacaan alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah, tamla'ul mizan, akan memenuhi al-mizan, timbangan amal seseorang. Apalagi di dalam seharinya tadi rutin 100 kali membaca subhanallah walhamdulillah, atau dilengkapinya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini luar biasa. Wassalatu nurun, sembahyang seperti cahaya. Kenapa ditashbihkan dengan cahaya? Di mana wajah syabahnya? Sama-sama memberikan bimbingan, sama-sama membawa kepada yang dikehendaki. Ai anna sholata tudi'u li sahibiha, salat itu akan memberikan penerangan bagi pelakunya untuk menempuh tariqal haqqi fid dunya, jalan kebenaran saat di dunia, wassirata fil akhirah indal murur alaihi, dan mudah untuk melewati siratal mustaqim kelak di akhirat. Wassadaqatu burhanun, sedekah, bayar zakat, ini merupakan burhan.
ay hujjatun ala imani muaddiha, ciri bahwasanya pelaku zakat tadi itu beriman. Wasabru diyaun, sabar merupakan dia lebih kuat cahayanya daripada nur. Ad-diya syiddatun nur, ai bis-sabri tankashifuz zulumat wal kurubat. Dengan sebab kesabaran segala macam kezaliman, segala macam kegelapan, kegelapan tadi itu diibaratkan dengan kezaliman, pusang hati ketika orang menzalimi kita. Ya kah? Tapi kalau dibawa dengan sabar, kada membalas, itu terang hati jadinya. Coba lamunnya kadap, bisa berpikiran nang kada-kada. Membalasnya tadi itu bisa melebihi daripada apa nang orang lakukan kepada kita. Itu lamun hatinya kadap. Tapi dengan sebab kesabaran tadi, serahkannya kepada Allah, tarang hatinya. Kada mau menggawi hal-hal nang serupa, nang lebih jahat tadi. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi penolong kita di hari kiamat, bisa sebaliknya. Tergantung, kalau kita membaca sekaligus mengamalkannya, itu akan menjadi penolong, pemberi syafaah bagi kita. Tapi kalau sebaliknya, maka hukumnya pun akan sebaliknya pula. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia di waktu pagi dia menjual dirinya, sore hari dia merdekakan atau dia jerumuskan. Ini kinayah daripada bahwasanya keimanan umat Rasul di zaman mendekati sudah kiamat itu mudah benar untuk diobok-obok orang. Mudah benar tadinya beriman, na'udzubillah, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama berubah. Na'udzubillah. Kalau masih dapat hidayah petunjuk Allah, dia kembali lagi kepada keimanan. Tapi kalau tulisannya sudah celaka, dan ini na'udzubillah, dia akan membinasakan dirinya sendiri. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Afadal hadis, di antara faidah ini hadis atau istimbatnya, fadlul wudu'i fil islami wa huwa syartu sihhatis salati. Keistimewaan wudu. Kenapa jadi wudu itu istimewa? Karena dia merupakan syarat untuk sahnya sembahyang. Bayangkan, salat ini kan merupakan munajatul abdi ma'a rabbih, hamba di Allah kepada Allah, dan itu tidak akan terjadi kalaunya tidak didahului dengan wudu. Nah, di sini menunjukkan urgennya, pentingnya wudu. Kemudian di dalam ini hadis bayanu fadli dzikri, yang namanya zikir itu ada memiliki faidah, ada memiliki kelebihan sendiri. Terus lagi di dalam hadis al-hassu alal iksar minas sholati, menyuruh orang mukmin agar memperbanyak sholat. Bukan hanya yang fardu, tapi yang sunnah-sunnah dikerjakan. Li'annaha nurun yudi'u lil muslim subulas salamati fil hayah, wa li'annaha, karena bahwasanya sholat tanha anil fahsya wal munkar, melarang, menghentikan pelakunya daripada perbuatan fahisyah dan munkar. Ada riwayat sahabat Rasulullah, karena dia ikut selalu berjamaah lawan Rasulullah. Di sisi lain maksiatnya jalan. Lalu masyarakat luaran ini menyampaikan kepada Rasulullah, ituna sahabat pian, ituna rajulun sembahyang berjamaah rajin tapi maksiatnya jalan juga. Ujar Rasulullah, kelak sembahyangnya itu akan membimbing dia, akan merubah dia. Dan betul apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian laki-laki tadi berubah, dia berhenti daripada maksiatnya. Itulah kelebihan daripada sholat. Kemudian lagi istimbat yang terakhir, al-muslim yas'a lil istifadati min umurihi fi ta'atillah azza wa jalla. Muslim itu
umurnya ini digunakan untuk istifadah, digunakannya untuk hal-hal yang positif di dalam ketaatan kepada Allah, ataupun hal yang positif itu berkaitan dengan kemaslahatan dunianya. Yang penting tadi positif, tidak menyimpang, melanggar daripada tuntunan syariat. Wallahu a'lam bissawab.